Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke materi berikutnya tentang pemasaran internasional. Ya. Jadi eh, salah satu hal yang paling penting di dalam pemasaran itu adalah adanya segmentasi, targeting, dan juga positioning ya, atau STP. Nah, jadi teman-teman sekalian, ada tiga langkah utama di dalam pemasaran. Ya. Yang pertama adalah segmenting, yaitu adalah bagaimana kita mengidentifikasi dan memilah kelompok pembeli yang berbeda. Nah, jadi istilahnya adalah kita membedakan, ya, kita mengelompokkan mana nih tipe pelanggan atau tipe pembeli yang sesuai dengan produk kita. Ya. Perlu digarisbawahi bahwasanya teman-teman yang namanya satu produk itu tidak bisa memuaskan semua segmen. Ya. Jadi tidak semua orang itu bisa suka dengan produk kita. Nah, contoh yang terlihat adalah antara Indomaret dan Alfamart yang dua-duanya itu biasanya saling berhadapan-hadapan atau berdampingan. Ya. Ada orang yang lebih cenderung ke Alfamart, ada orang yang lebih cenderung ke Indomaret. Ada yang bilang Indomaret lebih mahal, ada yang bilang Alfamart lebih mahal dan lain sebagainya lah. Tergantung dari segmen pembeli yang disasar. Ya. Ada juga orang yang lebih suka belanja di Carrefour ataupun di Matahari dan lain sebagainya. Karena ya itu merupakan segmen masing-masing dan itu pun akan berbeda-beda. Ya. Jadi apa yang kita suka belum tentu orang lain suka. Nah, muncul yang nama segmenting itu adalah seperti itu. Apa yang orang lain suka belum tentu kita suka. Maka perlu dilakukan yang namanya pengelompokan atau segmenting. Setelah kita kelompokkan, nah langkah kedua adalah kita lakukan targeting, yaitu memilih salah satu atau lebih segmen pasar yang dimasuki. Ya. Jadi bisa jadi kita bisa memilih beberapa segmen yang saling bersinggungan. Ya, tapi ya kembali lagi kita berfokusnya ke satu segmen dulu. Ketika memang segmen lain itu juga mau atau berminat untuk beli ya boleh-boleh saja. Tapi untuk bahasa iklannya, untuk desainnya, desain produknya, ya, kemasannya itu pun disesuaikan dengan target utama kita. Ya, seperti itu. Yang ketiga adalah membentuk dan mengkomunikasikan manfaat utama yang membedakan dengan produk lain. Ya. Jadi ketika kita telah mengelompokkan lalu memilih segmen pasar kita, di sana pun juga tidak mungkin tidak ada pesaingnya. Pasti akan ada pesaingnya. Nah, tetapi tentunya ketika ada pesaingnya, kita pun bisa masuk dengan cara yang berbeda. Ya. Makanya kita perlu membedakan dengan produk pesaing. Ya. Bisa jadi untuk resepnya sama, tetapi positioningnya berbeda, itu pun juga akan berbeda. Sama halnya ketika kita beli KFC di eh, restonya langsung atau dengan KFC yang ada di pinggir jalan, itu sebenarnya kan hampir sama untuk tepungnya, untuk rasanya itu hampir-hampir mirip. Tapi kenapa KFC bisa menjual lebih mahal? Karena mereka memiliki positioning yang berbeda dengan KFC yang ada di pinggir jalan. Nah, itulah gunanya namanya positioning. Nah, ya. Konsep pemasaran segmentasi itu adalah konsumen secara individu berbeda dengan individu yang lainnya. Ya. Jadi kita memahami bahwasannya satu orang dengan orang yang lain itu pasti akan berbeda.
Yang kedua adalah mempelajari kelompok-kelompok konsumen dan mengelompokkan konsumen yang mempunyai kesamaan kebutuhan dan keinginan ke dalam suatu kelompok tertentu. Jadi semua orang kan memang berbeda, tetapi ada mungkin kesamaan. Ya. Jadi ada kesamaan dari beberapa perbedaan tersebut yang mengacu pada produk kita. Itu pun bisa dipilih. Nah, muncul pemasaran secara segmentasi itu ada dua pemasaran sebenarnya. Jadi ada pemasaran massal dan juga pemasaran segmentasi. Ya. Jadi pemasaran massal itu adalah berasal dari mass production. Jadi semua barang itu sama persis. Harapannya kenapa? Harapannya apa? Harapannya adalah untuk mendapatkan laba maksimum dari produksi yang efisien. Ya. Konsumen diperlakukan sama dan bersifat statis dan mereka lebih defensif. Ya. Jadi ada beberapa produk itu yang memang dijual secara massal. Karena apa? Karena dia menekan biaya produksi. Contohnya motor, ya kan, HP dan sejenisnya lah. Itu pun diproduksi secara massal. Tetapi mereka pun juga terus melakukan inovasi. Tetapi ada juga produk yang mengharuskan adanya pemasaran secara segmentasi. Berasal dari persaingan yang gencar. Jadi ketika kita bukan merupakan leader market, maka kita perlu bersaing. Nah, dan bersaingnya pun juga tidak hanya dengan leader market, tapi dengan brand-brand yang lain. Harapannya apa? Yaitu memenangkan persaingan dengan memuaskan konsumen. Nah, konsumen yang berbeda diperlakukan dengan berbeda, bersifat dinamis dan juga adaptif. Nah, jadi ketika produk-produk ini, ya, ini biasanya ini cenderung lebih mahal karena berbeda. Ya. Jadi untuk produk-produknya itu lebih ke custom, customize, ya, tidak sama. Dan cenderung untuk biaya produksinya itu akan cenderung lebih mahal. Ya, seperti itu. Tapi memang ini lebih diperlukan juga. Jadi di dalam segmentasi, dalam kegiatan bisnis, segmentasi pasar digunakan untuk memilih pasar sasaran, ya. Mencari peluang, menggerogoti segmen leader market atau pemimpin pasar, merumuskan pesan, komunikasi, melayani lebih baik, menganalisis perilaku konsumen, mendesain produk, dan lain-lain. Ya. Jadi selain pasar, kegiatan bisnis, segmentasi pasar dapat digunakan untuk memasyarakatkan suatu undang-undang baru. Ya. Ada eh, ada banyak fungsinya. Segmentasi tidak dibutuhkan selama tidak ada persaingan, tetapi globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi seperti ini tidak ada produsen yang bebas dari persaingan. Era pasar umum sudah berakhir. Ya. Jadi kalau dulu itu ya satu apa pedagang satu dengan pedagang yang lain itu bisa jualan dengan barang yang sama, tapi sekarang karena banyaknya penjual, maka perlu adanya segmentasi. Contoh zaman dahulu adanya surat kabar dan juga majalah, redaksionalnya pun bermacam-macam. Ya. Mulai dari ekonomi, hukum, teknologi, kriminal, pendidikan, dan lain-lain. Ya. Jadi ada koran ekonomi, ada koran wanita dewasa, ada koran wanita ABG, ada koran yang khusus untuk sport, gaya hidup, kriminalitas, atau pria membaca berita, dan lain sebagainya. Jadi ada perbedaan segmen di sini. Jadi dahulu kala media cetak itu sudah melakukan segmentasi di setiap
pembacanya, membedakan pembacanya agar lebih dalam. Ya. Jadi semakin heterogennya konsumen, maka produsen tidak dapat membuat produk yang dapat melayani siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Justru sebaliknya yang terjadi adalah akhirnya produsen tidak dapat melayani siapa-siapa. Nah, jadi ketika produk kita merupakan eh, segmen marketnya itu untuk semua orang, maka kita tidak bisa melayani siapa-siapa. Kita harus menjadi spesial. Makanya kita harus menentukan pasar mana yang ingin dibidik. Karena yang namanya segmen itu adalah tidak mungkin kita melayani sekaligus anak kecil dengan orang dewasa. Nah, itu pun akan berbeda pelayanannya. Jadi karena banyaknya perubahan, adanya perubahan teknologi, perubahan perilaku dan lain sebagainya, maka kita perlu melakukan segmentasi. Jadi konsumen secara aktif memilih tempat tinggal sesuai dengan kemampuan keluarga, gaya hidup, dan kelas sosial masing-masing. Nah, jadi teman-teman kita lihat di beberapa perumahan-perumahan. Nah, kita lihat bahwasannya ketika ada satu perumahan, contohnya perumahan subsidi ataupun perumahan mewah, itu cenderung gaya hidupnya akan hampir sama antara satu keluarga dengan keluarga yang lain dalam satu perumahan itu. Untuk pendapatannya pun juga rata-rata segitu. Apa yang mereka pakai, apa yang mereka senangi juga rata-rata seperti itu. Saat ini pun jarang sekali klaster-klaster yang berbeda-beda orangnya. Jadi contohnya eh, perumahan mewah diisi dengan orang-orang yang pegawai biasa itu pun juga sangat jarang sekali. Ya. Selain segmentasi, Philip Kottrell menggabungkan proses penciptaan dan penyampaian nilai kepada konsumen dalam bentuk STP, ya, segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi pada dasarnya adalah suatu strategi untuk memahami struktur pasar. Targeting adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Positioning adalah suatu strategi induk untuk ya suatu strategi untuk memasuki jendela otak konsumen. Jadi ketika sudah dikelompokkan, dipilih lalu diprospek, dikomunikasikan sehingga mereka bisa menjadi pelanggan. Jadi di dalam marketing ada yang namanya diferensiasi marketing, ya tidak memberikan perbedaan segmen dan hanya menawarkan satu produk dan jasa untuk seluruh pasar. Contoh Forty dan juga Coca-Cola. Coca-Cola itu ya sepenting semua itu seperti itu dan itu pun juga laku sebenarnya. Ada juga diferensiasi marketing, ya, yaitu pemasaran pada sejumlah segmen, mengembangkan strategi pemasaran terpisah untuk setiap segmen pasarnya. Contohnya adanya Toyota itu memproduksi beberapa mobil yang harganya pun juga bervariasi, fasilitasnya juga bervariasi. Ada juga concentrated marketing, ya. Perusahaan memilih satu segmen dan mencoba untuk mengambil pangsa pasar yang besar dari pasar ini. Contohnya VW ya, mengincar segmen mobil ekonomis di Amerika Serikat tahun 1950-an. Contohnya lagi adalah iPhone, ya kan, yang menyasar orang-orang yang suka dengan teknologi dan gaya. Ya. Pada tahun 1960 di Amerika diadakan riset segmentasi berdasarkan pendekatan demografi, geografi, dan geodeografi. Kita lihat dari demografi, geografi, dan geodemografinya. Ya. Konsumen dibeda-bedakan berdasarkan karakteristik demografi seperti usia, gender, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Kalau geografi, konsumen dibeda-bedakan berdasarkan wilayah tempat tinggalnya.
Ya, misalnya dalam satu negara, Indonesia Barat, Indonesia Timur, pulau, provinsi, kota, kota besar, kota kecil, ataupun desa. Konsumen yang tinggal di satu wilayah geografis tertentu diyakini memiliki karakter demografi yang jenis. Namun wilayah geografis harus sesempit mungkin, misalnya kawasan-kawasan pemukiman, area kode pos, ataupun kelurahan. Seperti itu. Ya. Jadi ketika kita berjualan atau berbisnis ataupun melakukan marketing, tidak bisa kita menginginkan semua orang membeli produk kita. Tetapi kita perlu memetakan kekuatan kita, ya, kelemahan kita, itu dilihat. Nah, maka perlu adanya segmentasi itu untuk apa? Untuk menghemat energi. Jadi ketika istilahnya ketika kita melakukan marketing, ya, marketing secara massal itu sama halnya seperti kita melakukan ketika perang itu melakukan bom. Dan itu pun kalau bom itu membutuhkan biaya besar dan itu pun perlu dilakukan. Tetapi ketika kita ingin lebih efektif, kita perlu menggunakan pistol. Nah, karena kita lebih tepat sasaran menggunakan pistol tersebut. Ya, seperti itu. Contoh segmentasi yaitu adalah adanya dua orang yang eh, hampir sama, Ita dan Rini, ya, sama-sama wanita, umurnya 31 dan 32, jabatannya sama-sama manajer, pendidikan sama-sama sarjana, penghasilan per bulan itu sama, 1,1 juta, dan statusnya menikah dan belum memiliki anak. Tetapi mereka memiliki gaya hidup yang berbeda. Majalah yang dibaca, Kartini dan Femina, ya, kendaraannya juga berbeda, kesukaannya juga berbeda. Kenapa demikian? Mungkin karena tempat tinggal, lingkungan, nah, kesukaan itu pun juga berbeda. Jadi maka meskipun orangnya ciri-cirinya hampir sama, tetapi bisa jadi kesukaannya berbeda. Jadi demografinya sama, konsumsinya yang berbeda.